Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Megi Putra, Afini Dinda Lestari, Carla Anggi Rafael Veronica, Rizky Amelia Safitri, dan M. Faisal Khotib akan mempresentasikan hasil diskusi kami penelitian tindakan kelas yang berjudul Penerapan Pendekatan Saintifik untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika pada materi jumlah dan selisih 2 sudut trigonometri kelas 11 SMA Negeri 2 Kota Jambi. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang yang kami ambil yaitu pemahaman konsep, jumlah dan selisih 2 sudut trigonometri, pendekatan saintifik. Depdiknas menyatakan bahwa pemahaman konsep merupakan salah satu kecakapan atau kemahiran yang diharapkan dapat tercapai dalam belajar matematika, yaitu dengan menunjukkan pemahaman konsep matematika yang dipelajarinya, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Menurut Mila, dalam proses pembelajaran matematika, pemahaman konsep merupakan bagian yang sangat penting. Pemahaman konsep matematika merupakan landasan penting untuk berpikir dalam menyelesaikan permasalahan matematika maupun permasalahan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep matematis adalah kemampuan siswa dalam menemukan dan menjelaskan, menerjemahkan, menafsirkan, menyimpulkan suatu konsep matematis berdasarkan pembentukan sendiri, bukan hanya sekedar menghafal. Materi matematika jumlah dan selisih 2 sudut trigonometri adalah materi yang membutuhkan pemahaman konsep. Materi jumlah dan selisih 2 sudut trigonometri memiliki banyak rumus-rumus yang berbeda satu sama lainnya. Dalam mempelajarinya, pertama siswa harus memahami konsep dari sudut-sudut trigonometri. Selain itu, siswa juga harus memahami konsep atau definisi dari sudut-sudut trigonometri. Selain itu, dengan memahami konsep sudut-sudut trigonometri, konsep sinus dan kosinus, maka siswa akan bisa menemukan rumus untuk mencari jumlah dan selisih 2 sudut trigonometri. Dengan begitu, siswa akan lebih mudah mengingat rumus dari jumlah dan selisih 2 sudut trigonometri. Selain itu, ingatan mereka terkait rumus tersebut akan bertahan lebih lama. Pada proses pembelajaran kenyataannya, siswa hampir tidak pernah diajak untuk mengkomunikasikan ide-idenya. Semua terlihat dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru maupun penggunaan model dan strategi pembelajaran yang cenderung konvensional. Proses pembelajaran masih berpusat pada guru, yang mestinya sudah diubah menjadi berpusat pada siswa, agar siswa tidak menjadi pasif, sehingga aspek kecakapan atau kemahiran yang diharapkan dapat tercapai, serta dapat meningkatkan kemampuan siswa. Agar siswa bisa memahami konsep jumlah dan selisih 2 sudut trigonometri, siswa harus menemukan sendiri konsepnya. Dengan menemukan sendiri konsep suatu materi matematika, maka siswa akan lebih mudah mengingat dan memahami konsep yang ia dapatkan dengan pemikirannya sendiri. Maka, siswa bisa memahami dan mengingat konsep jumlah dan selisih 2 sudut trigonometri. Maka, siswa akan lebih mudah pula untuk mengingat rumus-rumusnya. Sani berpendapat bahwa pendekatan saintifik merupakan pendekatan yang berkaitan erat dengan metode saintifik. Metode saintifik pada umumnya melibatkan kegiatan pengamatan atau observasi yang dibutuhkan untuk perumusan hipotesis atau mengumpulkan data. Dalam pembelajaran pendekatan saintifik, menerapkan kegiatan mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan dalam penemuan konsep materi yang diajarkan. Penemuan konsep dilakukan oleh siswa dengan bimbingan guru. Dengan penerapan saintifik dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, mengemukakan pendapat, dan menumbuhkan rasa percaya diri dalam menghadapi permasalahan. Berdasarkan masalah-masalah tersebut, peneliti termotivasi untuk menerapkan pendekatan saintifik
untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep pada materi jumlah dan selisih dua sudut trigonometri pada siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Kota Jambi. Rumusan masalah yang kami ambil, bagaimana penerapan pendekatan saintifik dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep materi jumlah dan selisih dua sudut pada trigonometri siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Kota Jambi. Tujuan penelitian kami yaitu untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep materi jumlah dan selisih dua sudut trigonometri pada siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Kota Jambi. Manfaat penelitian ini, yang pertama, bagi guru, hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa dan menemukan model atau metode pembelajaran lain yang bisa membantu siswa memahami konsep jumlah dan selisih dua sudut pada trigonometri. Yang kedua, bagi peneliti lain, hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk melakukan penelitian yang sejenis. Yang ketiga, bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini bisa dijadikan dalam membuat kebijakan tentang peningkatan kualitas sekolah. Hipotesis tindakan, jika pembelajaran dilakukan dengan menerapkan pendekatan saintifik, maka kemampuan pemahaman konsep, jumlah dan selisih dua sudut trigonometri pada siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Kota Jambi akan meningkat. Pada bagian kajian teori, yang pertama yang akan kita bahas yaitu kemampuan pemahaman konsep. Ada beberapa kemampuan matematis yang perlu dikuasai oleh siswa dalam proses pembelajaran matematika. Salah satunya yaitu kemampuan pemahaman konsep. Kemampuan pemahaman konsep matematik merupakan landasan penting untuk berpikir dalam menyelesaikan permasalahan matematika maupun permasalahan sehari-hari. Menurut Dufin dan Simpson pada tahun 2000, pemahaman konsep sebagai kemampuan siswa untuk yang pertama menjelaskan konsep dapat diartikan siswa mampu untuk mengungkapkan kembali apa yang telah dikomunikasikan kepadanya. Yang kedua yaitu menggunakan konsep pada berbagai situasi yang berbeda. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan beberapa akibat dari adanya suatu konsep. Sejalan dengan hal itu, menurut Debdignas tahun 2003 mengungkapkan bahwa pemahaman konsep merupakan salah satu kecakapan atau kemahiran matematika yang diharapkan dapat tercapai dalam belajar matematika, yaitu dengan menunjukkan pemahaman konsep matematika yang dipelajarinya, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Sehingga dapat disimpulkan, pemahaman konsep matematis adalah kemampuan siswa dalam menentukan, menjelaskan, menggunakan, dan mengembangkan suatu konsep matematis berdasarkan pembentukan sendiri, bukan hanya menghafal. Untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep, diperlukan adanya alat ukur atau indikator. Hal tersebut sangat penting dan dapat dijadikan pedoman pengukuran yang tepat. Indikator pemahaman konsep matematis yang pertama yakni menyatakan ulang secara verbal konsep yang telah dipelajari. Yang dimaksudkan di sini ialah siswa mampu mengungkapkan kembali konsep yang telah dipelajarinya dengan bahasanya sendiri. Lalu yang kedua, mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya persyaratan untuk membentuk konsep tersebut. Maksudnya di sini ialah kemampuan siswa dalam mengelompokkan suatu masalah berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki dan terdapat pada materi jumlah dan selisih dua sudut pada trigonometri. Yang ketiga yaitu menerapkan konsep secara algoritma. Maksudnya di sini ialah pengaplikasian suatu konsep dalam pemecahan masalah berdasarkan langkah-langkah yang benar. Lalu indikator pemahaman konsep matematis yang keempat yakni menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika. Maksudnya di sini ialah siswa mampu menyajikan konsep dengan menggunakan gambar ataupun simbol-simbol matematis dalam
dampak dari matematika. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah pendekatan yang menggunakan langkah-langkah serta kaidah ilmiah yang diterapkan meliputi menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Pendekatan saintifik sendiri memiliki beberapa prinsip, yaitu pertama, berpusat kepada peserta didik, di mana itu pembelajaran berisi kegiatan aktif peserta didik secara fisik dan mental dalam membangun makna atau pemahaman suatu konsep, hukum, dan prinsip. Yang kedua, membentuk student self-concept, yang berarti siswa membangun konsep berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang sudah ada pada peserta didik sendiri. Lalu yang ketiga adalah menghindari verbalisme, yang berarti akan membuat siswa agar terhindar dari kegiatan menghafalkan rumus-rumus ataupun prinsip-prinsip matematika, sehingga siswa dapat menyelesaikan masalah lain yang serupa dengan sedikit berbeda dengan menemukan konsep sendiri dan menggunakan konsep tersebut. Lalu yang keempat, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip ketika siswa mengasimilasi suatu informasi, yang berarti siswa akan menyesuaikan atau mencocokkan informasi atau pengetahuan yang ia terima dengan informasi atau pengetahuan yang ia miliki. Lalu berikutnya, yang kelima adalah pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa, yang berarti siswa diarahkan untuk berpikir secara ilmiah, sehingga dapat mengasah kemampuan berpikir siswa untuk lebih kritis dan tentunya akan mengalami peningkatan. Selanjutnya, pembelajaran mendorong motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru, yang berarti membuat siswa agar lebih semangat dan berkemauan sendiri dalam melakukan pembelajaran, seperti mencari informasi dan menemukan konsep sendiri terhadap pembelajaran, serta membuat guru lebih termotivasi untuk mengajarkan siswa pembelajaran. Lalu yang berikutnya adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melatih kemampuan dalam berkomunikasi. Di sini bermaksud adalah siswa dituntut untuk aktif dalam belajar, seperti mengemukakan pendapatnya, mendiskusikan hasil belajar, dan sebagainya, sehingga dalam hal ini kemampuan komunikasi siswa akan terlatih. Selanjutnya, memungkinkan adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi peserta didik dalam struktur kognitifnya. Yang berarti di sini validasi di sini adalah pengujian kebenaran atas materi yang diajarkan. Maka di sini siswa akan melakukan pengujian kebenaran atas materi yang ia terima terhadap apa yang ia kerjakan atau masalah yang ia selesaikan. Lalu yang terakhir adalah melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip, yang berarti siswa mendapatkan pengetahuan secara ilmiah atau sistematis atau berurutan dari umum ke khusus dan dapat dibuktikan kebenarannya karena prosesnya berdasarkan fakta atau teori-teori para ilmuwan matematika. Yang selanjutnya adalah tahapan pendekatan saintifik. Yang pertama itu adalah tahapan mengamati. Di sini berarti guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan hal penting dari suatu benda atau objek. Lalu yang kedua itu tahapan menanya, yaitu dalam kegiatan mengamati tadi, guru membuka kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dan dibacanya. Lalu tahapan berikutnya adalah mengumpulkan informasi. Pada tahapan ini, yaitu merupakan tahapan lanjutan dari bertanya tadi. Di sini siswa akan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara, bisa melalui buku, internet, maupun jurnal dan bahan bacaan lainnya. Lalu tahapan berikutnya adalah mengasosiasi atau mengolah informasi. Di sini siswa akan memproses informasi untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi, dan bahkan mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang ditemukan. Dan tahapan terakhir yaitu mengkomunikasikan.
yang berarti siswa akan menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasi, dan menemukan pola tadi, dan disampaikan di depan kelas. Lalu yang berikutnya adalah pengaruh pendekatan saintifik dengan kemampuan pemahaman konsep siswa. Berdasarkan dari prinsip-prinsip serta indikator dari pemahaman konsep dan pendekatan saintifik, maka dapat disimpulkan dengan menggunakan sintak pendekatan saintifik dalam pembelajaran, maka semua indikator pemahaman konsep akan bisa dicapai, seperti pada indikator menerapkan konsep secara algoritmik dengan sintak pendekatan saintifik yang sistematik yang dimulai dari mengamati, dari permasalahan di sekitarnya, hingga mengkomunikasikan, maka siswa akan bisa menerapkan konsep secara terurutan dan sistematis. Dan penelitian yang relevan berikut. Terdapat penelitian yang sama, yaitu penelitian yang relevan dilakukan oleh Siti Aisyah pada tahun 2005 dengan judul Pengaruh Metode Pembelajaran Saintifik terhadap Minat Belajar Siswa Kelas 10 SMA Negeri 1 Cikarang Utara Bekasi. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah metode pembelajaran saintifik memiliki pengaruh terhadap pemahaman konsep siswa, di mana pemahaman konsep siswa yang dilihat dalam penelitian ini adalah menyatakan ulang sebuah konsep, mengaplikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu atau sesuai dengan konsepnya, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma ke pemecahan masalah. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, lokasi dan karakteristik subjek penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 2 Kota Jambi. Subjek penelitian sendiri yaitu siswa kelas ke-11 SMA Negeri 2 Kota Jambi. Karakteristik subjek penelitian yaitu memiliki masalah dalam mengingat rumus, jumlah, dan selisih dua sudut trigonometri. Yang selanjutnya, rancangan penelitian. Penelitian dirancang dengan menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas dengan 2 siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan. Siklus pertama yaitu terdiri dari tahap perencanaan. Setelah tahap perencanaan, dilakukan lagi pelaksanaan tindakan. Yang selanjutnya lagi akan dilakukan tahap pengamatan dan refleksi. Setelah dilakukan refleksi pada siklus pertama, lalu dilakukan siklus 2 berdasarkan hasil refleksi pada siklus pertama dengan langkah yang sama pada siklus pertama. Dan selanjutnya yaitu rencana tindakan. Rencana tindakan siklus pertama yaitu yang A, perencanaan. Yang pertama, merancang skenario pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik. Dan selanjutnya, menyiapkan media pembelajaran LKPD yang berisi penjelasan secara rinci awal, mendapatkan rumus jumlah dan selisih 2 sudut trigonometri yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kegiatan tindakan. Kegiatan tindakan sendiri terdiri dari kegiatan pendahuluan. Pendahuluannya itu terdiri dari adanya orientasi di mana guru mengucapkan salam pembuka dan menyapa siswanya di WhatsApp dan mengecek kehadiran siswa pada Google Classroom. Yang selanjutnya mengingatkan kembali materi yang akan dipelajari hari ini yaitu konsep perbandingan sinus, kosinus, dan tangen dengan cara bertanya. Terus selanjutnya dengan melakukan bertanya itu apa rumus dari sinus alfa, apa rumus dari cos alfa, apa rumus dari tangen alfa, bagaimana nilai sinus pada kuadran 1, 2, 3, 4, bagaimana nilai kosinus pada kuadran 1, 2, 3, 4, bagaimana nilai tangen pada kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, tahap ini yaitu tahap apersepsi. Pada tahap apersepsi yang kedua yaitu siswa menyiapkan alat-alat yang diberikan guru pada pertemuan yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada motivasi, di mana guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa pada Zoom meeting, yaitu di mana siswa diharapkan dapat menentukan rumus kosinus jumlah dan selisih 2 sudut, menentukan rumus jumlah dan selisih 2 sudut, menentukan rumus tangen jumlah dan selisih 2 sudut. Nah, yang selanjutnya, yang kedua itu kegiatan inti atau disebut kegiatan isi, di mana ada kegiatan mengamati. Nah, pada kegiatan mengamati ini, yang pertama, guru membagikan pembagian kelompok yang telah dipilih secara acak dan daftar nama kelompok tersebut telah diupload di Google Classroom sehari sebelum pertemuan pembelajaran dimulai. Dan kedua, guru memberikan LKPD lengkap dengan petunjuk mengerjakannya yang diupload di Google Classroom. Sembari mengingatkan siswa pada grup WhatsApp kelas. Nah, selanjutnya kegiatan menanya, di mana guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai sistem pembelajaran dan petunjuk pada LKPD yang belum dipahami.
Kemudian kegiatan mencoba atau mengumpulkan informasi, di mana yang pertama, guru mengarahkan siswa untuk bergabung dalam kelompoknya masing-masing. Yang kedua, guru memberikan arahan kepada siswa bahwa nantinya siswa akan diberikan rentang waktu selama 25 menit di dalam kelompoknya untuk berdiskusi mengenai LKPD dan memahami lebih lanjut mengenai materi, menentukan rumus kosinus, jumlah, dan selisih dua sudut. Yang ketiga yaitu guru mengingatkan bahwa waktu diskusi bersama kelompok telah selesai pada grup WhatsApp kelas. Yang keempat, guru menyuruh perwakilan tiap kelompok untuk mengumpulkan hasil LKPD melalui Google Classroom setelah diskusi selesai. Dan yang kelima yaitu guru meminta siswa untuk bergabung ke dalam pembelajaran melalui Zoom meeting. Selanjutnya yaitu ada kegiatan menalar. Kegiatan menalar yang pertama yaitu guru mengarahkan siswa untuk mengaktifkan seluruh kamera pada Zoom meeting. Yang kedua, guru menilai kemampuan pemahaman individu melalui kuis yang diadakan melalui Zoom meeting. Lalu hasil kuis tersebut dikirim ke grup WhatsApp. Yang ketiga, guru melakukan penilaian kelompok dengan memilih secara acak kelompok yang dapat mempresentasikan salah satu masalah pada LKPD berdasarkan hasil diskusi mereka. Yang keempat, guru meminta kepada kelompok yang tidak mempresentasikan atau menjelaskan, menanggapi, dan bertanya tentang hasil kelompok penyaji jika ada hal yang berbeda terkait penjelasannya. Selanjutnya yaitu ada kegiatan mengkomunikasikan. Nah, kegiatan mengkomunikasikan ini yaitu di mana guru mengajak siswa bersama-sama menggabungkan dan mengklasifikasikan, menyimpulkan dan berbagi masukan dan informasi yang diperoleh mengenai membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Pada perencanaan tindakan ini, pada tahap ketiga yaitu kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup ini terdiri dari guru memberikan penghargaan berupa apresiasi kepada setiap kelompok yang telah berdiskusi hari ini di ruang meeting Zoom. Yang kedua, guru meminta siswa untuk mengambil kesimpulan dari pembelajaran di ruang Zoom meeting dan guru meluruskan jika terdapat kekeliruan. Yang ketiga, guru menyampaikan materi pembelajaran pada pembelajaran berikutnya. Dan yang terakhir yaitu guru menutup pembelajaran dengan salam dan meminta siswa untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu bersemangat dalam belajar. Nah, selanjutnya kegiatan pengamatan. Kegiatan pengamatan dilakukan dengan cara observasi yang dilakukan selama penelitian tindakan kelas berlangsung dan menggunakan lembar observasi yang disusun berdasarkan indikator pemahaman konsep siswa. Untuk data kualitatif, menggunakan tes hasil belajar yang berisi soal-soal terkait materi jumlah dan selisih dua sudut trigonometri. Dan yang terakhir yaitu tahap refleksi. Pada tahap refleksi, peneliti bersama guru melakukan refleksi untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan selama proses pembelajaran berlangsung. Hal-hal yang dianalisis adalah hasil belajar dan kinerja guru. Analisis tersebut sebagai acuan perbaikan kinerja guru dan digunakan sebagai acuan untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka mencapai tujuan penelitian tindakan kelas. Hasil analisis juga digunakan sebagai bahan perencanaan pada siklus berikutnya dengan membuat rencana tindakan baru agar menjadi lebih baik. Selanjutnya ada siklus 2. Siklus 2 ini yaitu adanya tahap perencanaan. Pertama, mendata masalah dan kendala yang dihadapi pada proses pembelajaran yang telah dilaksanakan pada siklus pertama. Selanjutnya, merancang perbaikan untuk proses pembelajaran di siklus 2 berdasarkan hasil refleksi pada siklus pertama. Selanjutnya, menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan selama proses pembelajaran di kelas. Kemudian, menyiapkan susunan skenario pembelajaran, yaitu rencana perbaikan pembelajaran. Membuat media pembelajaran berupa video penjelasan materi dengan software GeoGebra. Selanjutnya, tahap tindakan perencanaan yaitu di mana pada tahap ini langkah pembelajaran yang sama pada siklus 1. Hanya pada siklus 2, kami menambahkan media pembelajaran berupa link video mengenai jumlah dan selisih dua sudut trigonometri. Selanjutnya yang tahap pengamatan. Pengamatan dilakukan sama seperti pada siklus pertama. Dan selanjutnya yaitu tahap refleksi. Peneliti melaksanakan refleksi terhadap siklus kedua dan menganalisisnya untuk menentukan kesimpulan atas pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan konsep pendekatan saintifik. Baiklah, yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Di sini teknik pengumpulan data itu kami menggunakan dua teknik, yaitu teknik dot test dan teknik tes.
di mana teknik tentang tes ini untuk memperoleh data yang bersifat kualitatif, yaitu dengan melakukan observasi selama pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua itu teknik tes, yaitu diberikan pelatihan atau soal untuk mengetahui tingkat keberhasilan kognitif siswa selama pembelajaran. Teknik tes ini digunakan untuk memperoleh data yang bersifat kuantitatif, yaitu data nilai siswa yang berupa angka data nilai siswa yang berupa angka yang setelah dilaksanakan pembelajaran. Kemudian instrumen penelitian yang digunakan yaitu yang pertama itu peneliti, yang kedua tes, dan ketiga lembar observasi. Untuk peneliti itu merupakan instrumen penelitian yang sangat penting karena peneliti itulah yang berperan sebagai perencana, pelaksana, pengamat segala tindakan, penganalisis data, sekaligus penyusunan laporan hasil penelitian. Kemudian yang kedua itu tes. Nah, di sini tes yang digunakan itu untuk mengetahui seberapa besar pemahaman konsep matematika siswa. Nah, untuk instrumennya bentuk tes uraian. Soal tesnya itu disusun berdasarkan indikator pemahaman konsep matematika. Lalu setiap butir soal itu disusun untuk mengukur indikator pemahaman konsep tertentu. Yang ketiga yaitu lembar observasi. Ini digunakan sebagai panduan peneliti untuk peneliti dan observer dalam mengamati berlangsungnya pembelajaran. Lembar observasi ini disusun berdasarkan langkah-langkah pembelajaran melalui pendekatan saintifik dan indikator pemahaman konsep siswa. Yang berikutnya yaitu teknik analisis data. Di sini yaitu pertama analisis data observasi. Data observasi ini yaitu data yang didapat dari hasil observasi tentang keterlaksanaan pembelajaran matematika melalui pendekatan saintifik berdasarkan lembar observasi. Nah, dari data hasil observasi itu yang akan dianalisis sebagai berikut. Untuk jawaban dia itu akan diberi skor 1, dan untuk jawaban tidak dan diberi skor 0. Lalu dihitung persentase skornya itu dengan rumus X sama dengan A per B dikali 100%, di mana X itu adalah persentase skor observasi, kemudian A itu adalah jumlah skor yang diperoleh tiap pertemuan, lalu B itu jumlah skor maksimal tiap pertemuan. Nah, untuk kriterianya itu sebagai berikut. Untuk rentang skor 0 sampai 33,33 itu dikategorikan sebagai rendah, untuk 33,34 sampai 66,67 itu dikategorikan sedang, lalu untuk 66,68 sampai 100 itu dikategorikan tinggi. Lalu analisis data hasil tes. Nah, untuk analisis data hasil tes itu dilakukan sebagai berikut, yaitu yang pertama itu mengklasifikasikan setiap butir tes, butir soal tes tertulis itu sesuai dengan indikator pemahaman konsep yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua itu menentukan skor hasil klasifikasi dari yang langkah di atas, lalu dihitung rata-rata pencapaian siswanya tiap indikator pemahaman konsep yang dicari dengan rumus yaitu X sama dengan jumlah skor pencapaian per indikator dibagi dengan banyaknya siswa, di mana X itu adalah rata-rata pencapaian siswanya. Lalu yang selanjutnya menghitung presentasi pencapaian seluruh siswa untuk setiap indikator pemahaman konsepnya dengan rumus YN sama dengan X dibagi dengan jumlah skor maksimal per indikator dikali 100%, di mana X itu adalah rata-rata pencapaian siswa yang telah dihitung sebelumnya, dan YN itu adalah presentasi pencapaian seluruh siswanya, dengan N itu adalah indikator ke N. Lalu setelah itu dihitunglah rata-rata presentasi pemahaman konsep siswa itu dengan rumus Z sama dengan jumlah dari YN per jumlah indikator, di mana Z itu adalah rata-rata presentasi pemahaman konsep siswa, lalu YN itu adalah pemahaman konsep siswa dari indikator yang pertama sampai indikator yang keempat atau kelima. Lalu untuk kriterianya itu dari 0 sampai 33,33 itu dikategorikan sebagai rendah. Lalu untuk 33,34 sampai 66,67 dikategorikan sedang, dan untuk rentang skor 66,68 sampai 100 itu dikategorikan tinggi. Lalu indikator kinerja keberhasilan. Penelitian ini akan berhasil jika memenuhi indikator sebagai berikut, yaitu pertama, kemampuan pemahaman konsep siswa itu minimal harus 50%. Lalu ketuntasan belajar individual siswa itu harus lebih dari atau sama dengan 75%. Lalu untuk skor dari lembar observasinya itu harus mencapai nilai lebih dari 70%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.